Baik, pertama yang akan kami bahas yaitu piramida pengetahuan. Piramida manajemen pengetahuan terdiri dari 5 elemen, yaitu yang pertama data adalah elemen yang paling dasar, bersifat distrik dan belum diproses sehingga belum memiliki makna. Data adalah fakta, angka atau hal kejadian tanpa konteks dan bersifat objektif. Contoh, angka, kata, kode, tabel, dan basis data. Kedua, ada informasi. Informasi adalah elemen yang saling terhubung dan merupakan hasil pemrosesan terhadap data, sehingga memiliki suatu makna. Biasanya dalam bentuk dokumen, audio, video. Biasanya berupa pesan, ada pengirim dan juga penerima. Contohnya seperti kalimat, paragraf, persamaan, konsep, ide, pertanyaan, dan cerita sederhana. Kecerdasan atau intelligence adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, kemampuan untuk merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Intelligence adalah informasi yang dihargai atas ketetapan waktu dan relevansinya, bukan detail dan keakuratannya. Berbeda dengan data yang berupa informasi yang akurat atau fakta yang merupakan informasi yang telah diverifikasi. Jadi, ada yang namanya kebijaksanaan. Dalam manajemen pengetahuan, kebijaksanaan adalah hasil penerapan dari suatu pengetahuan yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Contoh seperti paradigma, buku, sistem, filosofi, puisi, sistem kepercayaan, tradisi, prinsip, dan kebenaran. Pengetahuan adalah pemahaman teoritis atau praktis tentang subjek atau domain. Pengetahuan juga merupakan kalkulasi dari apa yang sekarang kita ketahui, dan sekarang dapat dikatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Mereka yang memiliki pengetahuan lebih dalam disebut ahli. Siapapun bisa dianggap sebagai ahli pada bidang tertentu jika ia memiliki pengetahuan mendalam, baik fakta dan peraturan, dan pengalaman praktis yang kuat dalam bidang tersebut, dan mungkin dalam cakupan bidang yang lebih spesifik. Secara umum, seorang ahli adalah orang yang menguasai dan juga bisa melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa. Mendapatkan atau mengakuisisi pengetahuan dapat dianggap sebagai metode di mana seorang knowledge engineer mengumpulkan informasi tidak hanya dari para ahli, namun dari buku teks, buku petunjuk teknis, makalah penelitian, dan sumber otoritas lainnya, yang hasil akhirnya menjadi basis pengetahuan yang dapat dimengerti oleh mesin dan manusia. Orang yang melakukan akuisisi pengetahuan, yaitu knowledge engineer, harus mengubah pengetahuan yang didapatkan menjadi format terstruktur yang sesuai, yang dapat digunakan untuk program yang berada dalam sebuah komputer.
Karakteristik penting dari pengetahuan adalah terus berubah, kurangnya dokumentasi dan fakta, bahwa para ahli membawa banyak informasi hanya untuk diri mereka, membuat sulit mendapatkan akses pengetahuan dari para ahli yang nantinya digunakan untuk mengembangkan sistem informasi baik pada sistem umum atau pakar pada khususnya. Oleh karena itu, para knowledge engineer telah merancang teknik khusus untuk mengekstrak dan menyimpan informasi ini dengan cara yang efisien dan bijaksana. Selamat pagi semua, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan membahas menu baru. Ada saran? Jadi saya ada saran sedikit Pak terkait dengan menu resto kita. Untuk menu saya ada satu saran, makanan ciri khas dari Palopo yaitu kapurung. Itu menurut saya Pak. Boleh saja, tapi apakah itu akan berhasil membuat kaki kita menjadi laris dan diminati banyak orang? Tentu saja selama kita menciptakan rasa yang khas dan harga yang sesuai dengan kualitas. Berapa harga kapurung yang akan dijual oleh kaki kita? Menurut saya, harga kapurung yang bakalan dipasarkan itu per porsi 18.000 saja. Bagaimana menurut Bapak? Kira-kira porsi kapurung itu banyaknya bagaimana? Jadi menurut saya untuk sebuah mangkok kapurung itu mangkoknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi standar lah, seperti itu Pak. Kira-kira bahan makanan apa saja yang dimasukkan ke dalam kapurung tersebut? Jadi untuk bahan menu kapurung tersebut itu ada sagu, ada ikan atau ayam, sayur-sayuran, kacang dan cabai untuk menu tersebut. Boleh juga. Bagaimana kalau menu kapurung ini kita tambahkan ke dalam menu restoran kita dan kualitas dan harga yang pas? Oke, baiklah Pak. Asisten koki, tolong cek bahan-bahan di dapur untuk pembuatan menu baru kita yaitu kapurung. Baik, saya akan cek dulu. Permisi, semua bahan telah siap. Oke, baiklah. Marilah kita ke dapur untuk meracik.